Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ani Putri Cindy Pratnyasari, nomor absen 31 dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan peran-peran bangsa Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dan keamanan internasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Sebab, hal itu dapat membuat warga negara merasa nyaman dan tentram ketika menduduki negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu yang memiliki peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia sendiri seperti diketahui merupakan sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara atau bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut merupakan peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama, pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika merupakan salah satu bentuk peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Selain sebagai anggota Konferensi Asia Afrika, Indonesia juga berperan sebagai pelopor terbentuknya Konferensi Asia Afrika ini. Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, terutama kedaulatan negara-negara Asia Afrika dalam melawan imperialisme dan rasialisme. Gagasan pertemuan Asia Afrika ini datang dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Jojo yang disampaikan di depan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tanggal 23 Agustus 1953. Kemudian, untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, maka diadakanlah Konferensi Kolombo pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1956 dan dihadiri oleh pemimpin dari Sri Lanka, Burma atau Myanmar, Pakistan, Indonesia, dan India. Dalam pertemuan itu, dihasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan konferensi lanjutan negara-negara Asia Afrika atau sering disebut sebagai Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, gerakan non-blok atau non-aligned movement. Gerakan non-blok merupakan sebuah wadah untuk mewujudkan peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Gerakan non-blok mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia di mana dengan berperan aktif dalam gerakan ini, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri netral dan tidak memihak kepada blok manapun. GNB merupakan gerakan yang sangat sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Yang ketiga, misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Peran serta Indonesia dalam stabilitas keamanan dunia secara aktif dapat dilihat dari pengiriman pasukan misi perdamaian yang bernama Pasukan Garuda. Pada Perang Dingin, peningkatan intensitas konflik antar negara di Asia Tenggara menjadi fenomena yang mengancam stabilitas regional, seperti munculnya kekuatan komunis di berbagai negara, misalnya Vietnam dan Kamboja. Pada 23 Januari 1973, berdasarkan pada Persetujuan Paris, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang duduk dalam International Commission for Control and Supervision atau ICCS. Anggota ICCS adalah Polandia, Hungaria, Iran, dan Indonesia yang bertugas mengawasi gencatan senjata di Vietnam Selatan. Dalam rangka pelaksanaannya, Indonesia berpartisipasi dalam mengirimkan pasukan misi perdamaian untuk memberikan mediasi dalam penciptaan perdamaian di Kamboja. Yang keempat, ada ASEAN. Peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia yang lainnya adalah berperan aktif dan menjadi pelopor ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ini diwakili oleh 5 wakil negara dari negara-negara di Asia Tenggara. 5 wakil tersebut yaitu Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia, Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina, Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, dan Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Kelima negara tersebut kemudian menandatangani Deklarasi ASEAN atau The ASEAN Declaration dan lebih dikenal dengan nama Deklarasi Bangkok.
Pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam KTT tersebut dihasilkan dua dokumen penting, yaitu yang pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord I berisi tentang program yang merupakan kerjasama ASEAN, dan yang kedua, Perjanjian Persahabatan Kerjasama. Itulah peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui peran aktifnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Yang kelima ada Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu memperjuangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Yang keenam ada Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember tahun 1957, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya mencetuskan gagasan untuk diadakannya Deklarasi Juanda. Pembentukan deklarasi ini dilakukan untuk menentukan luas laut teritorial yang dimiliki oleh Indonesia. Ide pembentukan deklarasi Juanda ini adalah permintaan dari pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI pada tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia pada saat itu belum jelas dan tegas. Keputusan yang dinyatakan dalam deklarasi Juanda ini kemudian diresmikan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan sebuah konsep baru bernama Wawasan Nusantara. Pengakuan keputusan deklarasi Juanda diperjuangkan melalui Konvensi Hukum Laut yang diadakan oleh PBB. Setelah itu, barulah hasil deklarasi Juanda dapat diterima oleh dunia internasional dan Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Pada tanggal 16 November 1994, deklarasi tersebut telah disetujui oleh 60 negara dan hukum laut Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional dari seluruh dunia. Dan yang terakhir ada Jakarta Informant Meeting atau JIM. Sebagai upaya menyelesaikan persengketaan Kamboja yang terjadi pada tahun 1984, Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk mengadakan perundingan bersama di Vietnam. Hasilnya, Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan secara informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa dengan Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya bisa diselenggarakan di Jakarta dan dikenal dengan sebutan JIM. Sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.